Pernah nggak Anda ngerasakan dapat tugas kelompok, kemudian dosennya bilang, kerjasama ya, bagi tugas yang baik. Anda pun langsung semangat, bikin grup WhatsApp, kemudian bikin jadwal rapat, bagi tugas, tapi pas hari H, saat pengumpulan, surprise. Anda terkejut. Yang kerja cuma Anda sendiri. Yang lain, ada yang bilang siap, tapi tidak pernah muncul. Kemudian ada yang bilang, bentar ya, tapi nggak balas-balas. Ada yang pas presentasi baru muncul, padahal nggak pernah ikut rapat. Anda bilang dalam hati, ini tugas kelompok, apa tugas saya pribadi ya? Nah, Anda nggak sendirian. Fenomena seperti ini namanya social loafing. Dan yang lebih parah, 90% tim gagal karena justru masalah ini. Bukan karena mereka tidak pintar, bukan karena mereka nggak punya waktu, tapi karena satu alasan yang jarang disadari, mau tahu apa itu? Tonton video ini dalam 7 menit. Saya jamin, insya Allah, setelah video ini, Anda nggak bakal pernah mau jadi kuli tugas kelompok lagi. Oke ya, kita lanjut. Nah, saya mau cerita. Ada dua tim, ya, tim A dan tim B. Dua tim di perusahaan yang sama, sumber dayanya sama, pelatihannya sama, deadline-nya juga sama. Nah, tim A rapat selalu hadir semua. Kalau ada masalah, mereka bilang, ayo cari solusi bersama, ya, bareng. Hasilnya, proyeknya selesai lebih cepat, kualitasnya bagus, bosnya puas. Dan yang penting, semua anggota timnya betah berada di kelompok tersebut. Nah, kemudian ada tim B nih. Tim B rapatnya sering kosong. Yang hadir cuma itu saja. Ya, paling 3 orang, 4 orang, 5 orang. Nah, kalau ada masalah, mereka saling tunjuk. Itu salah kamu kan? Bukan salah saya. Itu dia tuh. Hasilnya bisa ditebak ya. Proyeknya jadi molor, kualitasnya jelek, dan 2 orang malah mundur karena stres. Misalnya seperti itu. Pertanyaan sederhananya, kenapa bisa beda banget ya? Apakah tim A punya anak buah yang lebih pinter? Enggak juga. Gaji mereka sama, pengalaman mereka sama. Jawabannya ada di satu kata, psychological safety. Atau dalam bahasa Indonesianya, rasa aman untuk bersikap jujur. Ya, tim A merasa aman. Mereka bisa bicara jujur, mereka bisa bilang, maaf, gue salah nih, atau maaf ya, dan nggak ada yang ngebully mereka, gitu ya. Nggak ada yang terus mengejek mereka. Nah, tim B mereka takut, ya, takut salah, takut dikritik, takut dibilang maaf, bodoh, ya. Akhirnya mereka diam, nggak ada inisiatif, dan timnya perlahan lama-lama jadi mati. Ini bukan omongan saya, ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Google. Mereka habiskan waktu 5 tahun untuk penelitian ini dan jutaan dolar buat mempelajari 180 tim yang ada. Hasilnya, faktor nomor satu tim sukses bukan karena IQ, tapi karena pengalaman, ya, karena psychological safety. Kita lanjut ya. Nah, tapi rasa aman itu kan nggak muncul tiba-tiba, jadi ada prosesnya. Ya. Seorang psikolog bernama Bruce Tuckman, ya, dia menemukan gini, setiap tim itu paling tidak harus melewati 5 tahap. Kalau Anda tahu tahap-tahap ini, Anda nggak bakal panik saat tim Anda mulai berantakan. Kenapa? Tak lihat ya. Tahap pertama itu tahapan forming. Istilahnya kenal-kenalan lah. Ya. Masih sopan-sopan. Halo, saya Andi, saya ini, segala macam. Senang ketemu. Masih canggung. Belum ada yang berani protes. Itu tahap awal, tahap forming. Tahap kedua adalah tahapan storming. Hujan badai. Nah, ini yang paling serem. Konflik mulai muncul nih di sini. Kenapa saya yang tugasnya paling berat ya? Kenapa dia jadi ketua ya? Mulai rebutan. Mulai saling nyalahin, banyak tim
hancur di tahapan ini. Tahapan ketiga, norming. Ini namanya mulai kompak. Tim mulai nemuin ritmenya. Aturannya mulai jelas. Rapat setiap Selasa jam 3 ya, nggak boleh telat. Mulai ada rasa kebersamaan. Nah, tahapan yang berikutnya, tahapan keempat adalah performing atau puncak kejayaan. Tim kerja kayak mesin, efisien, produktif. Masalah selesai dalam hitungan jam. Inilah yang disebut dengan in the zone. Dan tahapan kelima adalah zone atau bubar, bubar jalan. Mereka sudah selesai, tim bubar, kembali ke tugas masing-masing. Ada yang sedih, ada yang lega. Ya. Nah, masalahnya banyak tim yang terjebak di tahapan storming. Mereka nggak pernah keluar dari konflik, mereka bertengkar satu sama lain sampai proyeknya gagal. Tapi saya kasih tahu rahasianya, storming itu normal, ya. Jangan panik, jangan bubarin tim dulu nih. Bantu mereka pindah ke tahapan norming, ya. Buat aturan, terapin peran. Setelah itu mereka bakal terbang. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang saya kasih tahu nih, 5 racun yang diam-diam bisa menghancurkan tim kita. Cek ke tim kita. Kalau ada tanda-tanda ini, harus segera diobatin. Ya, yang pertama, racun. Racun pertama nih ya, perannya nggak jelas. Anggota bingung, ya harus ngapain sih? Akibatnya kerjaan tumbang tindih atau malah nggak ada yang ngerjain. Anda bilang, bagi tugas saja, tapi nggak pernah ditulis. Nah ini racun, bagi tugas tapi nggak pernah ditulis. Otak manusia kan terbatas, ya, untuk mengingatnya. Ya, racun kedua, norma yang rusak. Norma itu aturan yang nggak tertulis ya. Jadi norma yang baik, semua wajib datang rapat. Nah, norma buruk yang nggak mau kerja, yang mau kerja aja deh, yang lain santai. Norma buruk ini undangan buat social loving, ya. Racun ketiga, social loving sendiri. Si beban tim ini, ya, satu tim 5 orang, tapi cuma 2 yang kerja. Yang 3 ngapain? Numpang nama. Sering ya. Bahkan kita sendiri jangan-jangan termasuk itu. Ya. Ini karena mereka merasa kontribusinya nggak kelihatan. Ah, saya nggak kerja juga nggak ada yang tahu kok. Gitu. Ya. Kemudian racun keempat. Timnya kegedean. Ya, timnya kegedean. Timnya harusnya cukup 5 orang, dibuat 40 orang. Hati-hati, ya, hati-hati. Semakin gede tim, sebenarnya semakin banyak koordinasi, ya, semakin banyak rapat, semakin banyak konflik juga. Tim ideal untuk tugas kompleks itu biasanya antara 5 sampai 7 orang. Nah, Anda lebih dari itu, ya siap-siap berantakan. Ya, semakin banyak kepala, semakin banyak pendapat, semakin berpotensi untuk konflik. Nah, kalau konflik itu bisa dikendalikan oleh leadernya, nggak ada masalah. Yang bermasalah kalau ternyata konflik itu tidak bisa dikendalikan. Ya. Kemudian, yang rasim kelima, nggak ada kepercayaan. Ya. Ini yang paling mematikan nih. Anggota tim nggak percaya antara satu dengan yang lainnya, termasuk nggak percaya sama leadernya. Mereka mikir, ah, dia pasti mau cari muka aja nih. Ya, akibatnya semua kerja sendiri-sendiri, nggak ada kolaborasi, timnya jadi kumpulan orang-orang asing. Nah, kalau tim Anda kena racun-racun ini nih ya, jangan khawatir, ada obatnya dan obatnya ada di segmen terakhir ini. Ya, kita lihat. Nah, ini dia. Ya, ada 4 langkah buat bangun tim, bukan cuma sukses, tapi kita juga bisa juga betah kerja bareng. Langkah pertama, ciptakan rasa aman. Psychological safety tadi yang saya bilang di depan ya. Bikin aturan, nggak ada ide yang bodoh. Kritik itu buat kebaikan, bukan serangan pribadi. Ya, Google ngelakuin ini loh. Mereka ngelatih manajer buat dengerin, bukan menghakimi. Ya, langkah kedua, tulis peran dengan jelas. Jangan cuma bilang kita kerja sama aja. Tulis hitam di atas putihnya. Ya, kamu bikin ini, kamu bikin ini, ya, ditulis. Ya, kita presentasi dan sebagainya. Jadi gimana? Dengan begitu, social loving tadi
nggak punya tempat untuk buat bersembunyi, ya, untuk buat sembunyi dia. Gitu. Langkah ketiga, buat aturan bersama, norms, ya, duduk bareng, tanyain, ya, aturan main kita apa? Contoh aturannya rapat maksimum 1 jam, telat dari 10 menit, ya, iuran naik. Semua wajib baca grup tuh, ya, semua wajib baca grup sebelum jam 9 malam. Aturan-aturan kecil ini bakal nyelamatin tim kita. Langkah keempat, itu langkah yang terakhir, ya, rayakan kemenangan kecil. Tim yang sukses bukan cuma ngerayain target besar, ya, tapi yang ngerayakan kemenangan-kemenangan kecil, ya. Hari ini kita selesai lebih cepat, bagus, ya. Si A berhasil dapetin data susah, tolong dikasih apresiasi. Siap kasih apresiasi, kasihlah jempol, ya. Apresiasi kecil ini bikin orang ngerasa dilihat, ya. Anda lakuin 4 langkah ini, saya jamin insya Allah tim Anda bakal berubah dari yang awalnya berantakan, ya, jadi mesin yang mulus. Ya. Jadi mari kita ingat lagi ya, tim yang hebat nggak lahir secara instan. Mereka dibangun lewat rasa aman, lewat peran yang jelas, lewat aturan yang sehat. Bersatu itu awal, ya, bersatu itu awal. Tetap bersama itu kemajuan. Bekerja sama itu sukses. Ini yang ngomong bukan saya, ini yang ngomong Henry Ford. Ya, nah, kalau Anda kelak jadi ketua tim, ya, atau manajer, atau bos di kantor, jangan tanya kenapa tim saya gagal. Tapi tanyain ke diri kita sendiri, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya lakukan, sehingga mereka nggak merasa aman buat kerja maksimal. Itu bedanya pemimpin biasa sama pemimpin hebat. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda, pernah nggak Anda jadi korban social loving? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang jadi beban tim selama ini? Ya, tulis di kolom komentar, ya, tag teman Anda yang sering cuma numpang tugas, ya, numpang dapat tugas tuh, ya, biar mereka sadar. Kemudian yang terakhir jangan lupa ya, like, subscribe, dan share video ini biar yang lain juga nggak jadi korban. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan, ingat ya, jangan jadi beban tim. Terima kasih.